Jadi kalau saya ditanya, harapannya apa Bu Endang untuk pemilu tahun 2024? Sederhana. Saya ingin pemerintah 2024 itu tetap menjunjung tinggi demokrasi, mengurangi pengaruh oligarki, tapi yang paling penting menghindari tahap berikutnya. Karena tahap berikutnya itu sangat mengerikan. Halo, selamat datang di FEP Talks episode Sejarah Pemikiran Ekonomi. Pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Sanjaya. Saya dosen dari Departemen Ilmu Ekonomi yang akan menjadi host pada FEP Talks pada episode kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sejarah pemikiran ilmu ekonomi dan tentunya perkembangan dari ilmu ini dari dulu sampai yang sekarang. Nah, kita juga akan melihat bagaimana sejarah pemikiran ilmu ekonomi akan bisa diterapkan untuk kebijakan, dan kita juga ingin melihat relevansi dari sejarah pemikiran ilmu ekonomi pada masa sekarang. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan Ibu Dr. Anda Endangsih Prapti Sumiantoro MA sebagai narasumber. Beliau adalah dosen di Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM dan sangat memiliki banyak pengalaman dalam mengajar terutama kelas sejarah pemikiran ilmu ekonomi lagi-lagi di FEB UGM. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita sapa Bu Endang sebagai narasumber. Selamat pagi, Bu Endang. Selamat pagi, Mas Ryan. Selamat pagi semua yang mungkin ikut menyaksikan. Terima kasih atas undangannya. Saya merasa memang saatnya kita belajar bersama tentang sejarah pemikiran ilmu ekonomi. Karena rasa-rasanya kita semakin jauh meninggalkan filosofi menuju kepada apa yang kita sebut economic nurture, economics yang intervensi manusianya lebih besar dari alamnya. Terima kasih. Terima kasih sekali Bu Endang yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Dan mungkin tadi sudah disampaikan mengenai pentingnya filosofi ekonomi, dan tetapi mungkin sebelum ke sana kita ingin pendengar dan penonton mungkin juga ingin mengetahui kira-kira apa sih sejarah pemikiran ilmu ekonomi, sejarahnya bagaimana dan kenapa kok itu penting bagi kita untuk mengetahui tentang itu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Sejarah pemikiran ilmu ekonomi itu diajarkan di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Itu sudah sejak awal berdirinya Fakultas Ekonomi. Dulu Fakultas Ekonomi itu bernama HESP, Hukum, Ekonomi, Sosial, Politik. Waktu itu pengajarnya Profesor Rukmono Markam. Lalu dalam perjalanannya Profesor Rukmono Markam digantikan oleh Pak Sutrisno PH. Nah, sejak tahun 2010 itu mata kuliah sejarah pemikiran ilmu ekonomi saya yang mengampu sebagai dosen. Nah, di situ yang kita lihat perbedaannya adalah perbedaan cara membawakan mata kuliah tersebut. Pak Rukmono Markam menggunakan buku-buku yang diterbitkan oleh Belanda. Yang saya tahu buku-buku yang dipakai beliau adalah karangan Mark Bloch dan Zimmerman. Oh, ya. Kemudian Pak Sutrisno PH melanjutkan Zimmerman tapi dengan menambahkan filosofi wayang. Filosofi wayang yang pada dasarnya adalah filosofi Hindu. Nah, melihat keadaan seperti itu, saya melakukan adjustment. Saya ingin membawakan sejarah pemikiran ilmu ekonomi yang lebih dekat kepada ilmu ekonomi. Dua buku yang saya temukan, yang satu karangannya Spiegel, yang kedua karangannya Eric Roll. Yang kemudian atas permintaan saya tambahi dengan Muqaddimah Ibn Khaldun. Itulah buku-buku dasar yang saya gunakan dalam mengajarkan sejarah pemikiran ilmu ekonomi. Kenapa saya agak ragu mengucap
sejarah pemikiran ilmu ekonomi, karena di benak saya itu nama yang lebih tepat adalah filosofi ilmu ekonomi. Oh, Jadi saya lebih senang menyebutnya mata kuliah filosofi ilmu ekonomi. Ya. Mengapa filosofi ilmu ekonomi itu penting? Saya ingin memberikan 3 dasar, paling tidak banyak dasarnya, tapi saya akan menyampaikan 3. Yang pertama adalah pohon keluarga ilmu ekonomi. Setiap disiplin ilmu itu punya pohon keluarganya. Pohon keluarga ilmu ekonomi itu dipimpin oleh yang paling atas. Yang paling atas itu filosofi ilmu ekonomi. Filosofi ilmu ekonomi lah yang melahirkan teori ekonomi. Karena manusia terdiri dari 2 aspek, individual dan social interaction, maka teori ekonomi perlu dibagi menjadi 2. Mikro untuk individualism dan makro untuk social interaction. Nah, di dalam tiap cabang itu aspek yang harus dipelajari banyak sekali. Oleh karenanya maka tiap cabang dibagi dalam terapan-terapan. Ada terapan mikro, ada terapan makro. Nah, berdasarkan epistemologi ilmu ekonomi yang nanti akan saya jelaskan sebentar lagi, maka teori-teori tersebut perlu pertanggungjawaban atas kebenarannya. Nah, yang masih dianggap kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan itu kebenaran kuantitatif. Maka Fakultas Ilmu Ekonomi, Prodi Ilmu Ekonomi mengajarkan alat-alat kuantitatif. Matematika, statistik, dan yang lain. Ekonometrika, iya. Nah, itu dasar yang pertama, Pak Ryan. Dasar yang kedua, epistemologi ilmu ekonomi. Setiap disiplin ilmu itu punya epistemologi keilmuannya. Epistemologi keilmuan itu tugasnya adalah memberikan panduan, pedoman, cara bertindak, cara bersikap, cara memberikan pendapat. Epistemologi ilmu ekonomi itu jelas-jelas menempatkan Tuhan atau yang Maha Kuasa itu ada pada posisi yang tidak bisa disentuh oleh manusia. Di situ tertulis absolutism is only the rights of the act of God. Yang mutlak itu hanya hak yang Maha Kuasa. Manusia itu dilarang bermain mutlak. Bermain mutlak sama saja menyamakan dirinya dengan Tuhan. Itu dalam agama yang saya ketahui itu namanya musyrik. Hukumannya berat. Intipnya neraka kalau saya tidak salah. Ya, maka di mana kedudukan ekonom? Kedudukan ekonom ada di bawahnya. Ekonom, apapun yang dia lakukan, itu kadarnya hanya fiksi. Satu benda difiksikan oleh 10 orang, akan ada 10 fiksi yang berbeda. Yang semuanya benar karena kaidah yang mereka gunakan. Oleh karena itu harus disadari bahwa ekonom itu sangat rawan untuk menjadi asbun, astul, toni, toniel. Sama-sama produksinya fiksi. Nah, bagaimana agar ekonom itu tidak menjadi asbun, astul, toni, toniel. Asal bunyi, asal tulis, waton muni, waton ngeyel. Maka harus didukung oleh pilar-pilar filosofi ilmu ekonomi. Ada 3 elemen pilar filosofi ekonomi yang harus mendukung apapun yang dilakukan oleh seorang ekonom. Moral, logika, dan responsibility. Dan pertanggungjawaban. Nah, itulah dasar mengapa filosofi ilmu ekonomi itu penting untuk dipelajari. Dasar yang ketiga, setiap pengambil gelar S3 di luar negeri mengharapkan membawa pulang gelarnya PhD, PhD.
PhD itu Doctor of Philosophy. Jadi sudah harus disadari bahwa dalam keluarga ilmu ekonomi yang paling penting adalah filosofi ilmu ekonomi. Itulah 3 alasan yang menjadi dasar pentingnya mempelajari filosofi ilmu ekonomi. Tapi apapun yang penting, kalau kegunaannya kita tidak tahu, ya bagaimana kita mau belajar? Saya selalu berkata, jangan mau mempelajari apapun kalau tidak ada gunanya. Nah, kegunaannya menggunakan filosofi ilmu ekonomi itu membuat melihat fenomena-fenomena ekonomi yang terjadi menjadi lebih jernih. Kita punya jawaban yang berbeda dibanding ekonom-ekonom yang tidak mendasarinya dengan filosofi. Mari saya ambilkan contoh BRICS yang sangat terkenal akhir-akhir ini. Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Pada dasarnya mereka itu bermimpi menciptakan mata uang baru. Dan tujuan utamanya itu untuk menghancurkan US dollar. Tindakan seperti ini dalam filosofi ilmu ekonomi dikenal dengan Lenin's dictum. Dalam Lenin's dictum dikatakan, the most effective way to destroy a society is to destroy its currency. Maka tujuannya adalah untuk menjatuhkan Amerika Serikat. Tapi apakah berhasil? Ternyata tidak. Karena tidak gampang melakukan Lenin's dictum itu. Harus mengetahui keadaan negara yang menjadi sasaran. Harus mengetahui kekuatan negara yang melakukan Lenin's dictum. Satu Lenin's dictum yang gagal lagi pernah dilakukan tahun 70. Waktu itu Uni Soviet dibantu oleh Iran melakukan Lenin's dictum terhadap Amerika Serikat. Yang dilakukan adalah kedua negara itu melepas cadangan emasnya ke pasar. Harapannya harga emas jatuh karena pada waktu itu dolar masih diikatkan dengan emas, Bretton Woods System, maka dolar akan jatuh. Tapi ternyata gagal. Karena dengan sangat jeliknya Presiden Amerika Serikat waktu itu Richard Nixon mengeluarkan Dekret Nixon yang terkenal. Dekret Nixon melepaskan US dollar dari sistem Bretton Woods. Tapi Lenin's dictum yang sukses juga akan saya sampaikan. Pertama adalah untuk menjatuhkan Uni Soviet. Uni Soviet di Lenin's dictum oleh negara-negara barat. Rubel dipasokkan ke Uni Soviet pada saat Uni Soviet mengalami musim dingin yang sangat parah. Produksinya nyaris mati. Maka yang terjadi kita semua menyaksikan bubarnya Uni Soviet. Runtuhnya tembok Berlin tahun 1990. Sukses itu Lenin's dictumnya. Dan yang kedua contoh yang sukses Lenin's dictum terhadap Indonesia. Di tahun 97, Juli 97, Indonesia di Lenin's dictum oleh Amerika. Tujuannya jelas pada waktu itu untuk melengsarkan Presiden Indonesia saat itu, Pak Harto. $1 2.000 jadi $1 16.000. Luar biasa itu. Indonesia dihantam oleh hyperinflation dan kita lihat Lenin's dictumnya sukses. Soeharto lengser. Dua negara yang menjadi sasaran lainnya gagal. Malaysia gagal karena Malaysia segera melakukan fixed exchange rate system. Dan Cina gagal karena Cina pada waktu itu segera melakukan bluffing devaluasi yuan. Nah ini semua menggambarkan pentingnya belajar filosofi ilmu ekonomi. Jadi kita bisa mengarah kepada inti dari permasalahannya. Tidak sekadar melihat dari kulitnya. Nah itulah contoh-contoh pentingnya belajar filosofi ilmu ekonomi Pak Ryan. Ya. Baik, terima kasih banyak Bu Endang atas tadi ya insight dan juga sejarah dari berbagai event yang terjadi selama mungkin 1 abad terakhir gitu. Ya.
Dan ini juga terkait dengan pertanyaan saya berikutnya ya. Tadi kita melihat bahwa adanya serangan dalam tanda kutip atau landing system dari Uni Soviet dan Iran ke Amerika menyebabkan ada melepasnya dolar dengan peg dengan emas pada waktu itu ya di era Presiden Betul. Nixon ya. Nah, kira-kira apa sih yang bisa mendorong perubahan semacam itu tetapi dalam konteks pemikiran ilmu ekonomi? Sebagai contoh misalnya depresi pada tahun 20-an di Amerika Serikat itu melahirkan dalam tanda kutip Keynesianism. Iya, Nah, apakah perlu kemudian ada sebuah event yang sangat besar seperti itu untuk kemudian menciptakan atau melahirkan pemikiran ekonomi yang baru, Bu Ina? iya, terima kasih pertanyaannya. Bagi pembelajar filosofi ilmu ekonomi, apa yang saya ceritakan tadi tentang terjadinya Lenin's dictum, itu sebetulnya bisa diantisipasi. Antisipasi akan terjadinya sesuatu masalah itu kalau ada orang yang serius melakukan antisipasi. Nah, belajar filosofi ilmu ekonomi akan memberi kekuatan orang untuk melakukan antisipasi. Seperti yang saya ceritakan tadi Lenin's dictum terhadap Indonesia. Karena saya rajin melakukan pengamatan, maka saya dari peristiwa itu saya dapat laba luar biasa besarnya. Mungkin Pak Rian pernah dengar. Saya dapat 8 juta rupiah per hari dari perubahan kurs itu, iya. Nah, sekarang tentang Keynes. Ini juga bukan terjadi serta-merta. Ini juga terjadinya dapat diantisipasi. Pada saat itu yang dilawan adalah ekonomi Adam Smith. Ekonomi Adam Smith itu sangat menjunjung kebebasan. Anti intervensi pemerintah. Kata-katanya yang terkenal adalah laissez-faire. No government intervention. Freedom in economic activity. Kenapa Adam Smith membenci intervensi pemerintah? Itu juga harus difahami. Karena pemerintah pada masa Adam Smith menciptakan teorinya, itu pemerintah yang berkarakter buruk. Pemerintah-pemerintah di zaman monarki absolut. Monarkinya kaya raya, rakyatnya miskin. Jadi sebetulnya keinginan Adam Smith adalah memperbaiki keadaan. Hilangkan intervensi pemerintah agar tidak ada ketimpangan yang begitu mengerikan. Nah, kemudian ekonomi Adam Smith berjalan sejak sejak 1766 kalau saya tidak salah, 1766 berjalan dengan mulus. Tapi ini saya sedikit juga memberikan insight tentang filosofi ilmu ekonomi. Dalam kegiatan ilmu ekonomi itu ada 2 setan yang bermain. Apa tuh, Bu? Iya. Satu setan disebut setan the Scylla. Setan yang lain disebut setan the Charybdis. Setan the Scylla itu setan yang kasat mata. Bermainnya pada saat adanya kebebasan. Melalui apa yang disebut hukum rimba. Jadi kebebasan itu mengundang hukum rimba. Hukum rimba memunculkan setan the Scylla. Siapa yang kuat menang, siapa yang lemah kalah. Tapi di sisi lain ada setan namanya the Charybdis. Setan the Charybdis adalah setan yang tidak kasat mata. Wajahnya bukan setan tapi perbuatannya setan. Itu terjadi jika ada intervensi pemerintah. Tanpa disadari, jika ada intervensi pemerintah, para oknum-oknum yang ada di pemerintahan itu akan berpotensi menjadi setan the Charybdis. Contohnya dalam dunia pendidikan. Sering mendengar ada dosen killer. Nah, itu setan the Charybdis itu. Dosen harusnya tidak killer. Tapi mengapa dia menjadi dosen killer? Ya karena dia sudah berubah menjadi setan the Charybdis. Wajahnya dosen, perilakunya buruk. Nah, itu yang kita harus pahami. Maka yang terjadi di dalam era Adam Smith adalah berpesta poranya setan the Scylla. Maka pada 1924
John Maynard Keynes menulis, sangat terkenal, hanya beberapa halaman, mungkin 10 halaman mungkin. Judulnya The End of Laissez-faire. Jadi 1924 Keynes itu sudah berpikiran untuk mengakhiri era laissez-faire. Di situ dicontohkan dalam era laissez-faire itu yang ada adalah jerapah dan zebra. Nah kalau ada jerapah dan zebra, maka zebra akan menjadi pihak yang sangat kelaparan. Jerapah akan menjadi pihak yang sangat kekenyangan. Karena jerapah itu bisa makan daun yang di atas dan yang di bawah. Dan zebra yang hanya bisa makan daun yang di bawah sudah dihabiskan oleh jerapah. Jadi yang akan muncul dari era laissez-faire adalah ketimpangan vertikal. Ketimpangan vertikal ini diperburuk oleh membanyaknya jumlah manusia. Ini dideteksi oleh Malthus. Ya. Ekonomi Keynes kita kenal sebagai ekonomi sisi penawaran. Production side of economic. Atau orang sering bilang supply create its own demand. Hukum C. Nah dengan keluarnya pemikiran Malthus menjadikan bahwa jangan menyepelekan jumlah manusia. Jumlah manusia itu memerlukan barang. Dia yang akan mengkonsumsi barang yang diproduksi oleh supplier. Maka Malthus mengeluarkan yang disebut teori glut. Teori glut itu dibalik saja. Demand create its own supply. Bekal kedua untuk Keynes. Teori glut dari Malthus akan menjadi teori agregat demand dari Keynes. Nah berdasarkan penelusuran itu, maka yang ketiga pengamatan Veblen. Thorstein, Bunde, Veblen. Thorstein, Bunde, Veblen yang diamati itu ketimpangannya. Dia menggunakan jargon yang sangat terkenal. Kapten industri, rubber baron, baron perampok. Nah lalu dia berkata ini harus dihentikan. Caranya gampang kata Veblen. Dia menggunakan cara menganggap keburukan dari laissez-faire itu seperti sarang tawon yang besar. Kata Veblen, ambil karung, karungi itu sarang tawon, lalu disingkirkan. Maka tidak akan terjadi apa-apa. Itu kata Veblen. Nah Veblen meninggal Agustus kalau saya tidak salah. Oktober di tahun yang sama. 1929 pecahlah The Great Depression. Maka The Great Depression itu enough is enough. Laissez-faire sudah tidak bisa dilanjutkan. Nah muncullah John Maynard Keynes. Jadi sebetulnya John Maynard Keynes itu pengamatannya sudah jauh. Nah begitu Keynes yang dilakukan adalah memanggil intervensi pemerintah. Jadi sudah tidak ada lagi laissez-faire. Tapi Keynes tampaknya tidak terlalu berani. Intervensi pemerintah hanya diberi porsi kecil oleh Keynes. Porsi yang besar tetap untuk freedom. Bahkan intervensi pemerintah oleh Keynes diberi job description yang kita kenal. Pemerintah hanya punya 5 tugas dalam ekonomi. Yang pertama adalah rules maker and umpire. Yang kedua neighborhood harmful effect. Yang ketiga paternalistic. Yang keempat technical monopoly. Technical monopoly ini diambil Indonesia menjadi UUD 45 pasal 33. Yang kelima public goods. Inilah job description pemerintah. Jangan melakukan apapun di luar itu. Berarti Keynes pun masih takut kepada setan the Charybdis. Jadi belum sepenuhnya mengundang pemerintah secara lengkap. Nah dari situ maka Keynes menyatukan antara individualism dan social interaction. Maka Keynes menjadi dikenal sebagai bapak mixed economic system. Dalam pelajaran teori ekonomi,
Maka mulai di saat Keynes diajarkan keduanya, mikro dan makro. Di saat Adam Smith hanya mikro, karena individualisme hanya untuk mikro. Ya itu. Jadi pada dasarnya Keynes yang menciptakan ekonomi makro nih Bu ya pada waktu itu. Iya betul, bukan main. Tapi dia tidak meninggalkan mikro. Betul. Ya, maka dia ya, ekonomi Keynes sering kita kenal dengan sebutan neoliberalism. Liberalisme baru. Ya. Nah, kalau kita melihat sejarah perkembangan ilmu kan waktu Adam Smith di counter oleh misalnya Keynes, Ya. pada waktu sebelum itu terjadi kan sebenarnya sudah ada perlawanan ya dari pemikiran yang lain, misalkan dari Iya. Marxisme seperti itu. Iya. Nah, mungkin pertanyaan saya berikutnya, adanya challenge yang berbeda atas hal yang sama. Dua-duanya melawan dalam tanda kutip classical economics. Kenapa kok bisa kemudian yang triumph, yang menjadi pemenang dalam tanda kutip adalah yang Keynesian? Ya. Kenapa ya? Karl Marx itu pembelajaran ilmu ekonomi menggunakan jalur sejarah. Histori materialisme kalau saya tidak salah. Yang dilihat oleh Karl Marx itu dampak buruk setan desila. Atau yang istilahnya Karl Marx itu class struggle. Jadi dia mengamati bahwa class struggle itu sudah terlalu buruk. Dia berkata bahwa pemikiran Adam Smith itu bagus, tapi ideal. Bagus tapi ideal, atau kalau disatukan namanya klasik. Jadi yang memberi nama klasik pada Adam Smith itu Karl Marx. Itu tidak bisa dipakai, ya. Sekedar contoh. Adam Smith berkata, jika perekonomian dilakukan menggunakan pemikiran ekonomi saya, dijamin tidak ada yang akan dirugikan. Semua akan diuntungkan. Atau dikenal dengan win-win solution. Sebelumnya zero sum game. Ada yang untung, ada yang rugi. Janji Adam Smith itu kan bagus sekali, semua diuntungkan. Tapi lihatlah dengan membanyaknya demografi. Kata-kata diuntungkan, satu pihak untungnya 10.000. Pihak yang lain untungnya 1 miliar. Bola saljunya akan memberikan ketimpangan yang luar biasa besarnya. Ketimpangan itu yang kita sering dengar waktu itu. Ketimpangan North and South. Ketimpangan antara the first world country dan the third world country. Bahkan jaraknya 1 bola dunia. Nggak ada the second world country waktu itu. Nah, itu yang dilihat oleh Karl Marx. Maka Karl Marx mengeluarkan yang disebut Manifesto Komunis. Komunis Manifesto itu isinya indah sekali. Karena itu sebuah warning, sebuah peringatan. Bunyi sederhananya, jika class struggle antara yang menzolimi dan yang dizolimi, istilah saya antara yang memplekoto dengan yang diplekoto, tidak bisa diemansipasi. Marx menggunakan kata bukan disamakan, bukan. Diemansipasi. Maka satu-satunya cara yang dilakukan adalah dengan meniadakan sistem yang membiarkan adanya pihak yang menzolimi dan yang dizolimi. Nah, menghilangkan sistem inilah yang kelak dibaca secara keliru oleh Lenin, Stalin, Mao Zedong, Fidel Castro. Bagi Marx bukan itu caranya. Bukan dengan kekerasan. Marx itu seorang intelektual sejati. Kalau seorang intelektual sejati sudah memberikan kritik, dia harus memberikan solusinya. Ya, kalau saya tidak salah Marx itu doktor pada usia 28 tahun. Marx dengan jelas memberikan solusinya. Ada 5 solusinya untuk meniadakan sistem yang membiarkan yang memplekoto dan yang diplekoto. Ada di situ Karl Marx ya. Ada 5. Yang pertama adalah heavy progressive income tax. Dipakai di seluruh dunia. Jadi kalau ada orang bilang benci Karl Marx dan lain-lain,
Ya itu saya hanya ketawa karena mereka menggunakan saran Marx. Yang kedua, education for all. Itu juga dilaksanakan di seluruh dunia. Yang ketiga adalah nasionalisasi bisnis. Ini bisnis-bisnis yang tidak nasional, yang merugikan rakyat harus dinasionalisasi. Indonesia baru saja melakukan nasionalisasi dalam tanda petik Freeport. Nasionalisasi dalam tanda petik nikel. Dengan melakukan smelter di Indonesia, itu dalam tanda petik menunjukkan adanya bangsa Indonesia. Yang ketiga, sentralisasi pemilikan tanah. Jadi seharusnya tanah itu dimiliki oleh pemerintah atau negara. Dan masyarakat menyewa tanah itu dari negara. Ini belum dilakukan di Indonesia. Dulu kalau saya tidak salah di zaman Bung Karno, ada yang namanya land reform. Tapi ternyata gagal karena land reform itu juga memunculkan setan-setan desila. Ya memang agak repot ya mengatur ekonomi itu. Karena tantangannya banyak setannya. Yang kelima itu sentralisasi kredit. Amerika menggunakannya untuk kredit perumahan dan kredit pendidikan. Terkenal sekali itu. Pak Jokowi atau mulai Pak SBY sudah mulai dikenalkan kredit pendidikan di Indonesia. Itulah solusi yang diberikan oleh Karl Marx. Jadi meskipun pernyataannya disebut manifesto komunis, Marx itu bukan komunis. Marx itu sosialis. Ya. Nah kita bicara sedikit tentang komunis. Andai kata kita ditanya, siapa tuh bapak komunis dunia ini? Pastilah tidak ada yang menyangka. Bapak komunis dunia itu Plato. Komunis itu asal katanya to commune. To commune itu kebersamaan. Togetherness. Neighborhood. Itu semua kata-kata kebersamaan. Jadi Plato memperkenalkan kebersamaan tapi yang damai. Kebersamaan tanpa fasisme, tanpa rasisme. Nah, jadi kebersamaan itu tidak ada konotasi buruk. Yang buruk manusianya. Maka yang buruk adalah manusia-manusia komunis. Yang tadi sudah saya sebutkan tadi. Nah, ini ada yang lucu ini. Pernah dengar yang namanya Ronald Coase? Pernah. Ronald Coase itu menulis tulisannya di tahun 60-an. Dapat Nobelnya tahun berapa Pak Ryan? Tahun 91. 60-an. 91. Menunggu tembok Berlin runtuh. Menunggu Uni Soviet bubar. Kenapa? Karena dia menjuduli tulisannya The Problem of Social Cost. Barat itu alergi dengan kata sosial. Alergi dengan kata to commune. Memang ya kayak anak-anak jadinya. Ya begitu. Nah, pertanyaan berikutnya. Tadi kita udah mendengar sejarah mengenai pemikiran ilmu ekonomi maupun sejarah dari dunia itu sendiri, Bu. Iya. Nah, kalau saya ingin bertanya ke Bu Endang, untuk ke depan, bagaimana kira-kira apakah akan muncul sistem ekonomi baru atau pemikiran ilmu ekonomi yang baru di masa depan, kira-kira akan kemana arahnya, Bu? Atau mungkin tidak akan ada terjadi seperti itu, mungkin yang ada sekarang ya akan carry over ke masa depan, Bu? Iya. Terima kasih pertanyaannya. Kalau saya lihat, saya telusur perjalanan filosofi ilmu ekonomi. Di dalam menulis filosofi ilmu ekonomi itu kesulitan awal adalah dari mana itu akan berawal. Nah, 2 buku yang saya pakai, juga bukunya Ibn Khaldun, itu mengakui bahwa pelajaran filosofi ilmu ekonomi diawali dari masa Yunani kuno. Nah kalau saya telusur dari masa Yunani kuno sampai sekarang, itu berkembang Pak Ryan. Jadi kalau pertanyaan tadi akankah berkembang menjadi pemikiran yang baru, sudah pasti itu akan berkembang. Nah sekarang apa yang mendorong perkembangan itu? Pada masa Plato itu betul-betul bernilai natural.
Jadi pemikiran ekonomi, filosofi ilmu ekonomi itu dasarnya alam. Hasil alam. Ya, pada masa itu Plato hanya percaya kepada public property. Plato hanya percaya kepada human differences. Jadi masyarakat ditata menurut kehendak Tuhan. Yang badannya kuat jadi tentara. Yang sukanya berpikir jadi aristokrasi. Itu semua diatur oleh Tuhan. Betul-betul berdasarkan alam. Nah, pintu masuk ke nurture. Nurture adalah intervensi manusia. Itu dibuka oleh Aristotle. Aristotle membukanya dengan mencoba defense private property. Defense-nya itu sangat hati-hati. Private property kata Aristotle itu boleh. Tapi dengan 5 dasar. Kalau saya tidak salah saya sebut 5P. Progress, practice, kemudian pleasure, kemudian filantropi. Saya lupa itu Aristotle. Filantropi dan yang satu apa itu Pak? Peace, damai. Ya. Dengan dibolehkannya private property. Masuklah peranan manusia. Peranan manusia ini lalu diperkuat di zaman Romawi setelah Yunani. Romawi lah yang mengenalkan hukum positif. Hukum positif itu hukum manusia. Romawi tetap mengakui hukum alam. Tapi juga memunculkan manusia pun perlu hukum positif. Nah, ketidakmampuan manusia di dalam hukum, maka Romawi menemukan yang disebut jurisprudence. Apapun yang sudah dilakukan dalam pengadilan sebelumnya, dilakukan pada pengadilan berikutnya. Jadi betul-betul dunianya menjadi dunia manusia. Perjalanan private property ini lalu menembus melewati the fathers of the church sampai kepada Santo Thomas Aquinas. Begitu private property ada di dalam dunia manusia, maka filosofi ilmu ekonomi tidak natural murni lagi, tapi sudah natural dan nurtural. Nah, begitu berjalan lebih lanjut sampai kepada Martin Luther. Martin Luther itu membuka pintu secara bebas. Masuklah nurture. Tidak perlu takut-takut kepada nature. Caranya Martin Luther menempatkan gereja di bawah negara. Sejak saat itu filosofi ilmu ekonomi 90% dikuasai oleh nurture. Akibatnya bagus. Penulis-penulis ekonomi tidak hanya filosof lagi. Tidak hanya thinker lagi. Penulis-penulis ilmu ekonomi ditulis oleh doer. Lahirlah teori tentang uang di zaman merkantilisme. Juga pengenalan kejahatan tentang uang. Kita sering berkata Ponzi scheme. Ponzi scheme itu lahirnya di zaman merkantilisme. Oleh Menteri Keuangan Perancis waktu itu. John Law. Ya, itu jadi sudah ada itu keburukan-keburukan uang. Nah, mereka itu semuanya merasa bahwa filosofi sudah menjauhi nature. Maka beberapa pemikir yang masih menginginkan atau membutuhkan peran nature mulai memasukkan pengaruhnya. John Calvin. John Calvin pemikirannya disebut fisiokrat. Karena John Calvin mengembalikan hukum alam di atas segalanya. Hukum alam adalah hukum Tuhan. Nah, Adam Smith itu menggunakan pemikiran John Calvin. Waktu itu pemikiran yang digunakan Adam Smith adalah pemikirannya Newton, Sir Isaac Newton, yang juga ahli fisika. Nah, itu semua berjalan sampai sekarang. Nah, sekarang pertanyaannya memasuki era digitalisasi atau lebih luasnya artificial intelligence.
Kalau saya lihat, memang kalau dipikir secara pendek, ini kayaknya manusia sudah mulai menuju ke kebablasan. Dulu pembuat manusia kan hanya Tuhan. Sekarang manusia bisa membuat manusia. Membuat robot yang plek mirip manusia itu. Apa enggak takut akan kemarahan Tuhan, itu yang saya pikirkan. Nah sekarang yang ketakutan akan era modern adalah yang pemikirannya bisa digantikan oleh komputer. Di keluarga kita Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang ditakuti adalah akuntansi sudah bisa dilakukan oleh komputer. Manajemen sudah bisa dilakukan oleh komputer. Nah hanya satu yang tidak bisa dicampuri oleh komputer adalah filosofi ilmu ekonomi. Jadi menurut saya yang akan bertahan lama adalah ilmu ekonomi. Karena ilmu ekonomi itu tidak bisa ditiru oleh komputer. Bagaimana menganalisis itu tidak bisa dilakukan oleh komputer. Analisis harus dilakukan oleh manusia. Jadi meskipun manusia harus menyesuaikan seperti kata Pak Ryan tadi, maka akan ada perkembangan pemikiran ekonomi baru. Filosofi ilmu ekonomi baru terkait dengan perkembangan. Ini diucapkan dengan sangat gamblang oleh Ibn Khaldun. Ibn Khaldun berkata, economic activities are culturally defined. Jadi yang mendefinisikan kegiatan ilmu ekonomi itu budaya. They are affected by social interaction. And they in turn affect it. Jadi perkembangan manusia, perkembangan budaya mau tidak mau harus diikuti oleh perkembangan kegiatan ekonomi dan diperlukan perkembangan filosofi ilmu ekonomi. Baik. Terima kasih Bu Endang. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya dalam podcast pada hari ini ya, pada episode kali ini. Iya. Jika boleh memilih nih Bu, harus memilih, nggak cuma boleh tapi harus memilih 3 ekonom yang menurut Ibu paling influential pada saat ini untuk dalam membentuk pemikiran ekonomi pada saat ini, itu siapa Bu? Iya, terima kasih. Pertama kali saya harus menyebut Plato. Plato itu menggunakan political economics. Banyak orang Indonesia salah menerjemahkan political economics. Dikira ekonomi dicampur politik, bukan. Political economics adalah mempelajari ilmu ekonomi, menggunakan tidak hanya kaidah-kaidah ekonomi, tapi juga kaidah-kaidah humaniora yang lain. Sejarah, antropologi, sosiologi, banyak sekali. Karena dengan pemikiran Plato, saya banyak belajar. Sekedar contoh, 5 tipe pemerintahan Plato. Dulu di zaman Orde Baru, saya sering mendengar kata-kata noto nagoro. Seolah-olah yang bisa menjadi presiden itu orang-orang yang nama belakangnya berakhiran dengan noto nagoro. Yang betul hanya 2 kan, Noto, Soekarno dan Soeharto. Setelah itu nggak bisa lagi Pak Habibie, Pak Gus Dur, Bu Megawati, Pak SBY, Pak Jokowi. Nggak ada Nagoro di situ. Nah, maka saya melihat ternyata ramalan Plato yang tepat untuk Indonesia. Pertama, Plato berkata, pemerintahan pertama itu aristokrasi. Aristokrasi adalah pemerintahan yang terdiri dari para pemikir. Itu terjadi di Indonesia sampai dengan era presidensial yang pertama. Semua pemimpin Indonesia atau the founding fathers of Indonesia itu bergelar sarjana. Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr. Cipto Mangunkusumo, Mr. Muhammad Yamin. Semua intelektual, para pemikir. Sejak 1908 sampai 1965. Jadi betul memenuhi kriteria Plato untuk stage yang pertama.
Kemudian aristokrasi ini harus digantikan. Penggantinya kata Plato adalah timokrasi. Betul. Ternyata pengganti aristokrasi itu pemerintah yang diatur oleh militer. Timokrasi adalah tipe pemerintah yang penguasanya adalah militer. Orde Baru. Bagaimana berkuasanya militer pada saat itu kita sudah tahu. Sampai dengan ada lagu Amrin Membolos. Amrin Membolos itu promosi tentara itu. Untung ada tentara yang baik budi, yang segera membawa Amrin pulang kembali. Itu betul-betul pemerintahan militer itu. Di zaman Pak Harto. Setelah timokrasi, maka timokrasi itu memunculkan pemimpin yang kaya raya. Pemimpin dan peersnya yang kaya raya. Muncullah oligarki. Oligarki atau plutarki. Muncullah para pebisnis-pebisnis menjadi pejabat. Baik di pemerintahan, di legislatif. Semuanya dari para, ya. Tapi ini tidak terjadi hanya di Indonesia. Di Amerika, Alan Greenspan itu pebisnis yang sangat sukses. Lalu diangkat menjadi gubernur Fed. Jadi bahwa oligarki, plutarki itu ada di semua negara setelah timokrasi. Timokrasi di Amerika Serikat itu berhenti waktu presidennya Presiden Dwight Eisenhower. Jenderal bintang 5 pertama di dunia. Ya. Kemudian oligarki plutarki diganti demokrasi. Tapi pengaruh oligarki plutarki itu tidak bisa hilang. Jadi yang ada sekarang di dunia ini adalah kombinasi demokrasi dan oligarki. Di era Pak Jokowi ini era pertama dimunculkannya demokrasi. Pada pidato inaugurasinya yang pertama November 2014, Pak Jokowi memasukkan 2 unsur demokrasi. Yang pertama adalah negara hadir. Dan yang kedua adalah Jales Viva Jayamahe. Itu menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia sudah saatnya dibangun. Sampai dengan sekarang. Jadi kalau saya ditanya, harapannya apa Bu Endang untuk pemilu tahun 2024? Sederhana. Saya ingin pemerintah 2024 itu tetap menjunjung tinggi demokrasi, mengurangi pengaruh oligarki, tapi yang paling penting menghindari tahap berikutnya. Karena tahap berikutnya itu sangat mengerikan. Despotisme. Despotisme itu pemerintahan anarki. Nah, jangan sampai kita menjadi despotisme. Itu saja yang saya ingin sampaikan. Itu Plato. Yang pertama saya kagum kepada Plato. Ya. Yang kedua saya kagum kepada Ibn Khaldun. Ibn Khaldun itu luar biasa. Ibn Khaldun itu mendasarkan pemikiran ilmu ekonominya atau filosofi ilmu ekonomi itu pada ajaran agama. Jadi pertama kali ajaran agama itu dimasukkan itu dalam era Ibn Khaldun dan dalam era Santo Thomas Aquinas. Santo Thomas Aquinas disebut Christianity Aristotelian. Ibn Khaldun disebut more Aristotelian atau Aristotelian more. More adalah bangsa-bangsa bukan asli Afrika yang ada di pantai utara Afrika. Kalau di pantai selatan namanya Boer. Saya tidak ngerti itu Moor dan Boer. Kok namanya hampir sama. Nah Ibn Khaldun itu mendasarkan pada hablum minallah. Untuk individualisme. Penjelasannya sangat jelas. Man is the center of the universe. Manusia itu pusat alam semesta.
Jadi apapun yang dilakukan oleh manusia itu mulia. Nah ini juga ditangkap oleh Adam Smith. Nah Adam Smith mengajarkan bagaimana memuliakan manusia. Di dalam buku sejarah yang saya pelajari ada itu. Referensi Ibn Khaldun itu ada. Ya. Jadi saya bisa mengatakan bahwa Adam Smith pun mengambil dari Ibn Khaldun. Adam Smith, manusia itu harus jadi mulia dulu sebelum memahami teori ekonominya. Bagaimana cara memuliakan manusia? Itu yang saya pelajari. Satu, etika dan retorika. Etika, budi pekerti. Retorika, cara bertutur kata. Itu harus dipersiapkan untuk jadi manusia yang mulia. Yang kedua, empati dan simpati. Yang ketiga, natural religion atau natural law. Kalau manusia memiliki ini, maka manusia menjadi manusia yang mulia. Untuk melakukan individualisme. Kalau kita nggak salah, satu teori yang sangat dipertahankan Adam Smith adalah perfect competition. Perfect competition itu apa tuh? Perfect competition adalah jangan bersaing dengan orang lain. Nggak ada gunanya bersaing dengan orang lain. Nggak ada selesai-selesainya. Bersainglah dengan dirimu sendiri. Sehingga kamu mencapai yang terbaik dari dirimu. Itu perfect competition. Untuk social interaction-nya, Ibn Khaldun mengandalkan pada hablum minannas. Nah, hablum minannas Ibn Khaldun ini khas dan untuk itu saya sangat menghormatinya. Begitu orang berkata social interaction, berkata hablum minannas, yang membingungkan itu ruang lingkupnya. Berhubungan manusia dengan manusia, itu ruang lingkupnya apa? Apakah orang Indonesia harus peduli kepada orang Eskimo? Apakah jika di Kutub Utara ada kecelakaan, Indonesia harus nabung untuk membiayai kecelakaan itu? Itu membingungkan. Maka Ibn Khaldun memberikan solusinya. Solusinya Ibn Khaldun adalah man cannot achieve his welfare without the help of his physical environment. Jadi bersosial interaction lah dengan lingkungan fisiknya. Lingkungan fisik pertama adalah family. Jadi unit ekonomi Ibn Khaldun itu keluarga. Muqaddimah diterjemahkan oleh Dr. Rosenthal. Dr. Franz Rosenthal itu orang Yahudi. Menerjemahkan berarti membaca, menerjemahkan berarti ikut memiliki isinya. Maka hablum minannas Ibn Khaldun dipakai oleh umat Yahudi. Unit ekonomi umat Yahudi itu sekelompok manusia di bawah pimpinan satu rabai. Rabai itu satu kepala agama. Ya kalau kita berkunjung ke Diamond District di New York, kita lihat itu toko-tokonya itu berjeruji. Nah siapa yang ada di dalam jeruji itu? Satu rabai. Satu toko, satu rabai. Juga diikuti oleh Cina. Cina juga menggunakan plek unit ekonomi Ibn Khaldun. Family. Nyonya besar, nyonya mantu. Di mana penguasanya adalah ibu, bukan bapak. Di dalam family itu yang berkuasa ibu, bukan bapak. Jasa Marco Polo, unit ekonomi ini dipelajari dibawa ke Italia. Di Italia, meskipun keluarga itu mafia dardor-dardor, di dalam meja makan, di sekeliling meja makan, si bapak akan berkata, listen to your mother. Ya. Dan hasilnya industri rumah tangga. Givenchy, Gucci, Fendi. Itu industri rumah tangga itu. Nah untuk secara umum, Cina sekarang menggunakan kecamatan. Itu ada di majalahnya Bank Dunia. Cina menggunakan kecamatan sebagai unit ekonomi. Nah di bawah presiden-presiden Indonesia, unit ekonomi
yang akan dimajukan dan diangkat adalah desa. Atau yang diistilahkan dana desa. Itu Ibn Khaldun. Yang kedua, ya. Yang ketiga ini agak repot, ya. Karena banyak sekali yang bagus-bagus. Semua punya pemikiran yang bagus-bagus. Malthus, John Stuart Mill itu idolanya almarhum Pak Mubyarto. Ada di dalam disertasi, pidato pengukuhan guru besarnya. Ya. Ya, kemudian Keynes, Veblen, dan seterusnya. Nah, karena saya harus memilih 3, maka untuk yang ketiga ini saya pilih Milton Friedman. Monetaris. Ya, Milton Friedman itu nampaknya monetaris. Ya, ini dia. Milton Friedman itu masih pada hukum alam. Buku yang saya baca dan sangat berguna bagi saya itu Capitalism and Freedom. Dalam penyelesaian inflasi versus unemployment. Kalau dia monetaris, dia akan memilih inflasi. Tapi tidak. Dia memilih unemployment. Dia memilih Nairu. Meskipun BI di zaman Pak Syahril Sabirin memilihnya Nauri. Milton Friedman memilihnya Nairu. Non-accelerated inflation rate of unemployment. Yang terpenting adalah unemployment-nya. Dan itu semua digunakan dalam menghadapi pandemi, dampak pandemi oleh Amerika Serikat. Yang diukur terus adalah unemployment rate. Berdasarkan unemployment rate itu Amerika menentukan the Fed mau naikkan bunga atau tidak. Apa yang harus dilakukan. Jadi saya belajar Lenin's dictum juga dari Milton Friedman. Saya belajar impian tidak selalu menjadi kenyataan juga dari Milton Friedman. Waktu itu disebutkan impiannya John F. Kennedy. Sangat terkenal. Ask not what the country can do for you. Ask what you can do for your country. Itu tidak akan tercapai di Amerika. Karena Amerika hanya sejauh-jauhnya neoliberalisme. Impiannya supaya di tengah-tengah porsinya. 50% pemerintah, 50% kebebasan. Nah, alhamdulillah Indonesia sudah mencapainya. Lewat ekonomi Pancasila. Itulah sebabnya di Indonesia tidak ada masalah. Tentang besar mana antara freedom dan intervensi pemerintah. Waktu Pak Jokowi berkata negara hadir berarti intervensi pemerintah. Juga berdasarkan Pancasila. Pancasila itulah yang memberikan 50% kebebasan. 50% government intervention. Saya bangga terhadap Pancasila. Sama Bu. Ya, makasih. Terima kasih sekali Bu Endang atas kehadiran dan berbagi pengalaman dan ilmu pengetahuannya dalam episode FEP Talks pada hari ini. Dan dengan demikian kita sudah memasuki pada tahap terakhir pada FEP Talks pada kali ini. Kita sudah banyak mendengarkan mengenai sejarah pemikiran ekonomi dan kita juga mempelajari pentingnya filosofi ilmu ekonomi. Tidak hanya sejarah dari ilmu ekonomi, tapi juga filosofi dari ilmu ekonomi. Terima kasih sekali lagi Bu Endang sudah berkenan hadir di FEP Talks dan kita akan lanjutkan pada episode-episode berikutnya. Terima kasih.